ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Hijau Jelata? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu harus tetap semangat. Kali ini Bang Kica on the way ke reunian atau ada bahasa lainnya itu temu-kangen. Bang Kica tidak sendirian, Bang Kica ditemani oleh teman lama yang banyak teman-teman tanyakan. Ini adalah Bung Jera. Ya, mari kita Bung Jera. Ya, apa kabar nih? Banyak teman tanya nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan hari ini kita akan mengadakan reunian dengan teman-teman seangkatan ya di suatu tempat di Kebayoran Baru ini. Mungkin menarik juga nih fenomena reuni ini, kok makin lama makin ramai ini. Ya benar. Jadi banyak hal mungkin yang bisa kita bahas tentang reunian ini. Tapi yang jelas setelah berlalunya pandemi ini insyaallah, dan tentu saja kita kembali lagi bertemu tetap muka ya, dan tanpa halangan lagi kita bisa banyak bersilaturahmi, karena manfaat silaturahmi itu udah tahu ya bahwa kita adalah untuk menambah usia ya, dan juga sekaligus menambah rezeki insyaallah. Ya. Gimana? Ya, gini menarik memang lihat fenomena kenapa orang senang ya cenderung menyukai hal-hal yang sifatnya silaturahmi, ya, menyukai hal yang sifatnya reuni atau temu kangen ya. Kalau kita dalami sebenarnya sejatinya kan kita ini sebagai manusia ini kan terjebak dalam 3 bentangan waktu ya. Bentangan pertama adalah masa lalu, masa yang kita sudah lewati, masa yang kita sudah jalani, masa yang tidak akan mungkin kembali lagi. Lalu jebakan waktu kedua adalah saat ini sekarang. Ya, ini kita berada di istilahnya itu present ya, hadiah yang kita masih miliki, dan ada jebakan waktu di masa depan. Manusia itu potensially sebenarnya enggan untuk berubah. Manusia ingin stay di titik waktu di mana dia merasa lebih bahagia, lebih senang, lebih menikmati dunia. Agaknya itulah yang akan membuat, atau agaknya itulah yang menempatkan posisi katakanlah temu kangen, silaturahmi atau reuni disenangi, digandrungi oleh para makhluk-makhluk yang nyata di muka bumi ini, khususnya manusia gitu ya. Dan kalau kita lihat motif orang untuk bereuni ini, sebenarnya kalau kita anggap bahwa di pengalaman masa lalu itu ada memori, tentu nggak selamanya memori yang katakanlah membahagiakan, ada juga jebakan memori yang mengecewakan dan segala macam. Tetapi biar pun itu membahagiakan dan mengecewakan, menurut kita ada saja motif orang, meskipun dia kecewa di masa lalu, dia ingin ikut reuni adalah untuk membayar kekecewaannya itu. Katakanlah di masa lalu dia dianggap nothing di antara komunitasnya, tetapi di masa sekarang dia menjadi sesuatu, maka dia ingin kembali ke masa lalu, bukan untuk menikmati memori masa lalunya, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku akan bayar kekuranganku di masa lalu dengan eksistensiku di masa sekarang gitu. Lalu ada juga yang memang secara keadaan di masa lalu dia dijebak oleh sesuatu yang sangat membahagiakan, tetapi dengan berlalunya waktu dia ternyata katakanlah tidak sesukses masa lalu, tapi dia ingin ke masa lalu semata-mata hanya untuk mengingat kembali membahagiakan dirinya pernah pada satu masa, pada satu saat dia menjadi orang yang katakanlah winner dalam kehidupan ini. Tetapi apapun motivasinya, kita perlu meluruskan niat bahwa Rasul kita menyatakan bahwa silaturahmi itu adalah sesuatu yang dianjurkan, memperpanjang umur, menambah rezeki, dan satu lagi apa? Ya, satu lagi ya untuk ya itu yang penting kedua aja itu aja ya, untuk umur, dan itu juga dianjurkan oleh agama ya, supaya kita tetap menjaga silaturahmi kan gitu ya. Betul. Tapi kembali lagi bahwa ada 3 rentang waktu tadi ya. 3 rentang waktu, yang pertama adalah masa lalu yang tidak mungkin lagi kita kotak-katik, masa lalu ya berarti jam yang tadi atau menit yang tadi nggak bisa lagi kita katakan ya, kan ya. Dan rentang waktu kedua adalah saat ini sekarang. Hanya itu yang milik kita kan ya. Jadi di saat itulah kita harus menciptakan mengusahakan untuk selalu bahagia di rentang waktu yang kita kuasai ini ya. Kemudian rentang waktu ketiga adalah masa depan ya. Yang tidak dapat kita buka ya, mungkin tidak dapat kita kuasain gitu kan. Ya, kita tidak tahu 1 menit kemudian atau 2 menit kemudian apa yang akan terjadi, tapi marilah kita selalu berharap dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan yang tidak kurang apapun kan gitu ya Bang. Ya, menarik juga kalau kita mulai ya setidaknya bukan pada generasi kita ya, pada generasi anak-anak kita, cucu kita,
kita perkenalkan sama mereka. Jadi kalau mau reuni itu reuni di masa depan gitu. Nah, reuni di masa depan dalam arti kata begini, katakanlah mereka berteman, punya cita-cita pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C, dan mereka bertekad setelah aku menjadi A, menjadi B, menjadi C, 20 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, 30 dari sekarang, kita akan reunian untuk mengevaluasi apakah keinginan kita tercapai gitu kan, atau apalah gitu. Jadi reuni di masa depan itu jauh lebih sebenarnya menjanjikan. Kita akan memaintain kesehatan kita akan merencanakan hidup dengan lebih baik, ya kan, dan segala macam, karena ada sesuatu goal yang kita nggak capai dengan komitmen mau bereuni di titik ini di tahun segini. Ya, ya, betul sekali. Jadi kembali lagi bahwa yang bisa kita nikmati hanya hari ini, ya, dan yang bisa kita rencanakan adalah masa depan. Ya, ya, selalu kita berbicara bahwa dalam filsafat kita bahwa future is now, the future is now. Ya. Artinya masa depan itu adalah hari ini. Ya. Artinya maksudnya ditentukan hari ini. Ya, jadi apa yang mau kita capai di masa depan, dan kita harus mulai merencanakan, mengupayakan, dan mencita-citakan dan mengikhtiarkan dengan segala upaya untuk masyarakat, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, kembali lagi, the future is now itu luar biasa. Memang harus kepada generasi muda ini harus mulai memikirkan itu. Tentukan sekarang, kejar apa harapan sekarang, kerja keraslah sekarang, atau sehingga nanti di hari tua bisa menikmati reunian yang bahagia barangkali itu. Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini ya, dengan tersedianya banyak platform ya, video call, WhatsApp segala macam, dan kita juga terperangkap dalam jejaring perkawanan ya, di masa lalu, reuni sebenarnya sudah tidak katakanlah relevan lagi, karena setiap hari kita bisa berkomunikasi ya, tetapi ada satu hal yang tak tergantikan, apa itu chemistry, ya kan, ada aura, ada aroma, ada suasana yang tidak kita dapatkan dalam teknologi komunikasi, meskipun sudah ada berbagai macam emoticon ya, tapi ketemu, saling tepuk, saling ngedek segala macam itu hanya bisa dilakukan secara berkumpul bersama di satu titik. Ya, menurut Bung Jela. Ya, ini kembali untuk menghadapi kehidupan di masa tua atau di usia lanjut ya. Jadi bahwa manfaat reuni sudah nggak bisa dilakukan lagi. Artinya untuk kembali menyegarkan pemikiran kita yang lama ya. Jadi sehingga ada kesimpulan bahwa untuk mencegah Alzheimer ataupun pikun itu dengan banyak-banyak baru ini, kemudian otak kita segar kembali nih kan, memori-memori lama itu segar kembali. Nah itu tadi kita bilang bahwa memori ini begitu selalu indah, tapi yang justru malah yang pahit-pahit itu lebih berkesan gitu kan. Karena mungkin dengan berlalunya waktu kita sudah bisa menertawakan kebodohan kita dan berdamai dan menertawakan kesusahan kita dulu gitu kan, dan berdamai dengan kesusahan kita dulu kan gitu kan. Mungkin ya dengan reuni ini semua akan bisa tersegarkan kembali, mungkin kembali meningkatkan imunitas kita ya, imunitas, dan insya Allah awet tua, minimal bukan awet muda ya, tapi awet tua gitu kan. Sobat Kijang Rata yang berbahagia, demikian intro melepas kangen dengan Bung Jela dan on the way ke reuni. Nanti ikuti liputan Bang Kica dan Bung Jela pada reuni yang sebentar lagi akan kami jalani. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya mewakili seluruh yang hadir STA 79, dan saya terima kasih tadi lihat Mbak Ami sama Mbak Umami, Mbak Ina, terima kasih atas rawuhnya ya, dengan sekali saya. Ya, pertama terima kasih kepada event organizer-nya, pertama Om Najib pastinya. Beliau ini tokoh yang harus memaksa datang di Japri, tepuk tangan dulu dong. Saya untuk pertemuan kali ini memang iseng sama Mas Rajin, nggak daftar dulu menunya, coba kuat-kuatan, ternyata benar juga ke Japri kita. Saya kira teman-teman yang lain juga sama. Yang kedua tentu saya harus sampaikan izin UMIKI, terima kasih, acara ini terselenggara 100% didukung, disponsori oleh UMIKI. Itu pun saya di Japri lagi, Om Bayu datang loh ya, asal saya nggak pulang di Sidoarjo datang. Jadi terima kasih Om Bingki. Saya pakai Om, saya bahasakan anak saya, karena ketika anak saya tahu persis Om Bingki ketika main ke Surabaya sekeluarga, dan istrinya Om Bingki ini namanya sama. Jadi Bang Bingki asal yang itu juga kan. Bersama kita selalu bersama.
Ini. Wah. Kita tadi. Ini kalau mau habis. Kena kompor juga dia. Lo ngerokok sekarang? Hah? Ngerokok? Ya, habis makan enak ngerokok. Gak ada yang main. Pindah, banyak orang. Pindah yuk. Yes. Hei bro, kita mau lagi. Bos, rokok bakar, rokok pangkal. Kalau gini anisis dan ganjaris. Mana kita yuk? Langsung tuh mas. Buat apa?